Halo, perkenalkan saya Dionysius Wahyu Pramudia, nomor MPM 221007920. Dan saya Yohanes Amisa Papiar, nomor NPM saya 22184. Dan di sini kami akan melakukan program studi tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kita masuk kepada pendahuluan. Tingkat pendidikan dan penghasilan saling terkait dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah. Pendidikan meningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi individu, sedangkan penghasilan mencerminkan kesejahteraan dan stabilitas finansial. Memahami hubungan ini penting untuk strategi pembangunan berkelanjutan. Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan budaya memiliki karakteristik unik dengan pendidikan tinggi dan keragaman penghasilan. Melihat hubungan di kota ini memberikan wawasan berharga dalam konteks lokal dan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Penelitian sebelumnya menunjukkan keterkaitan ini, namun penelitian lebih mendalam di Yogyakarta akan memberikan pemahaman yang relevan. Dengan memahami hubungan ini, dapat mengidentifikasi pola dan faktor yang mengaruhi mobilitas sosial, kesenjangan ekonomi, dan peluang individu dengan pendidikan berbeda. Hasil penelitian ini memberikan masukan penting untuk kebijakan pendidikan dan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan dan peluang masyarakat Yogyakarta dalam menghadapi tantangan global dan lokal. Kemudian kita masuk kepada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk angka atau statistik secara sistematis. Metode penelitian ini berfokus pada pengukuran dan pemodelan fenomena secara objektif dengan menggunakan pendekatan statistik dan teknik analisis kuantitatif. Penelitian kuantitatif mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui pengumpulan data yang terstruktur, analisis statistik, dan generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk menyediakan bukti empiris yang kuat, menguji hipotesis, dan mencari pola atau hubungan kausal antara variabel yang diteliti. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan di kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data primer melalui survei yang melibatkan 150 responden yang dipilih secara acak dari berbagai wilayah di kota Yogyakarta. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistik, deskriptif, dan uji hipotesis. Kemudian kajian teori dari penelitian ini adalah kajian teori mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan di kota Yogyakarta, melibatkan beberapa konsep penting. Di antaranya yang pertama yaitu teori investasi manusia menekankan bahwa pendidikan merupakan investasi yang menghasilkan pengembalian ekonomi tinggi karena meningkatkan keterampilan dan akses pekerjaan yang lebih baik. Kedua, teori keterampilan dan IPA menyoroti hubungan antara pendidikan tinggi dan penguasaan keterampilan berharga di pasar kerja yang dapat meningkatkan tingkat penghasilan. Teori mobilitas sosial membahas peran pendidikan dalam mempengaruhi mobilitas sosial dan akses ke penghasilan yang lebih tinggi. Ketiga, teori kesenjangan pasar kerja fokus pada permintaan dan penawaran tenaga kerja terampil dengan pendidikan tinggi yang dapat meningkatkan tingkat penghasilan. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman lebih dalam
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola penghasilan dan kesenjangan ekonomi di Kota Yogyakarta. Kemudian kita masuk kepada deskripsi data. Deskripsi data tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan di Kota Yogyakarta dapat mencangkup informasi berikut. Dari tingkat pendidikan, responden akan mencangkup kategori pendidikan dasar, menengah, yaitu SMP dan SMA, dan tinggi, yaitu S1, D4, dan D3. Untuk memberikan gambaran pendidikan responden di Kota Yogyakarta. Kemudian, data tingkat penghasilan responden akan mencangkup informasi tentang penghasilan per bulan atau per tahun, yang dapat dikategorikan menjadi rendah, menengah, dan tinggi untuk memberikan pemahaman tentang pola penghasilan di Kota Yogyakarta. Data distribusi tingkat pendidikan akan menunjukkan persentase responden dengan tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di Kota Yogyakarta, memberikan gambaran umum tentang tingkat pendidikan di kota tersebut. Data distribusi tingkat penghasilan akan menunjukkan persentase responden dengan penghasilan rendah, menengah, dan tinggi di Kota Yogyakarta, memberikan gambaran tentang pembagian tingkat penghasilan di kota tersebut. Data akan menunjukkan korelasi antara pendidikan dan penghasilan responden di Yogyakarta, memberikan gambaran tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap penghasilan individu. Deskripsi data ini akan membagikan informasi yang lebih jelas tentang tingkat pendidikan dengan tingkat penghasilan di Kota Yogyakarta serta hubungan antara kedua. Hal ini akan membantu dalam memahami konteks sosial dan ekonomi kota tersebut, serta memberikan landasan untuk analisis lebih lanjut mengenai hubungan ini. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R2 bukan R-square. Dari model regresi karena R-square bias terdalam jumlah variabel depend yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan adjusted R-square dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model. Berdasarkan analisis regresi data panel, ditemukan bahwa nilai adjusted R-square adalah 0,686 atau 68,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan, upah minimum, dan tingkat pengangguran dapat menjelaskan sebanyak 68,6% variabilitas ketimpangan pendapatan. Sisanya sebesar 31,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi. Yang pertama, pengujian tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan pengujian data tingkat pendidikan dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 5% per 2, uji 2 sisi, derajat kebebasan DF sama dengan 55 dikurang 3 sama dengan 52, nilai T tabel sama dengan 2,007, dan nilai T hitung sama dengan 2,541021, dapat disimpulkan bahwa nilai T dihitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,541021, lebih besar dari 2,007. Hal ini mengindikasikan bahwa H0 atau hipotesis 0 ditolak dengan HA atau hipotesis alternatif diterima. Selain itu, nilai probabilitas uji T tersebut 0,0141 lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Kemudian yang kedua, pengujian upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan analisis data pengujian upah minimum dengan alfa sama dengan 5%, berdasarkan pengujian data upah minimum dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 5% per 2, atau uji 2 sisi, derajat
kebebasan DF sama dengan 55 dikurangi 3 sama dengan 52. Nilai T tabel sama dengan 2,007 dan nilai T hitung sama dengan 4,236303. Dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 4,236303, lebih besar dari 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa H0 atau hipotesis 0 ditolak dan HA atau hipotesis alternatif diterima. Selain itu, nilai probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Menurut analisis data pengujian tingkat pengangguran dengan alfa 5% per 2 atau uji dua sisi, DS sama dengan 55 dikurang 3 sama dengan 52. Nilai T tabel sama dengan 2,007. Sedangkan nilai T hitung sama dengan 0,0680. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu min 1,864248, lebih kecil dari 2,007. Artinya bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Nilai probabilitas sebesar 0,0680 menyatakan bahwa lebih besar dari nilai taraf signifikasi 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 atau tingkat pengangguran menunjukkan tidak berpengaruh secara substansial terhadap variabel Y, yaitu ketimpangan pendapatan di daerah istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah. Kesimpulan, dari penelitian dan pembahasan mengenai dampak tentang tingkat pendidikan, upah minimum, serta tingkat pengangguran di daerah istimewa Yogyakarta pada periode 2019 sampai 2023, dapat dinyatakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel upah minimum atau X2 dan disparitas pendapatan di daerah istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan penolakan terhadap hipotesis 0 atau HO, H0, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat di setiap daerah di DIY Yogyakarta. Berdampak pada ketidakmerataan pendapat yang semakin meningkat. Lampiran rata-rata lama sekolah per kabupaten atau kota per tahun 2020 sampai 2022, yaitu kita mulai dari Kabupaten DIY pada 2020, Y 9,55 dan 2021 rata-rata sekolah adalah Y 9,64 dan di 2022 adalah 9,75. Dan lanjut ke Kulon Progo, rata-rata pada 2022 adalah 8,5
Dan di 2022 ada 9,59 dan di Gunung Kidul ada pada tahun 2020 ada 7,21 rata-ratanya dan 2021 7,30 dan di 2022 ada di 7,31. Lanjut ke Sleman. Sleman pada 2022 rata-ratanya ada di 10,91 dan di 2021 ada 10,92 dan di 2022 ada di 10,94. Dan yang terakhir di kota DI Yogyakarta ada di 11,46 pada 2020 dan 2021 ada pada 11,72 dan di 2022 ada di 11,89. Dan jumlah lama persekolahan penjenjang yang pertama adalah S3, banyak orang nilai atau jiwa yaitu 3.660. Di S2 ada 29.508, S1 terdapat 280.133, D3 ada di 90.130 dan D1 dan D2 26.041 dan SLTA berada di 1.007.439 dan di SLTP ada di 560.628 dan tamat SD 651.834, belum tamat SD ada 331.034 dan tidak atau belum sekolah terdapat 691.255 jiwa. Dan ini refleksi saya setelah saya mengerjakan UAS statistika, yaitu adalah secara keseluruhan. Menurut saya penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan peluang yang lebih baik dalam kehidupan, untuk menciptakan peluang yang lebih baik dalam kehidupan ekonomi individu dan masyarakat. Dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, penting bagi kita untuk terus mendorong akses dan kualitas pendidikan yang merata, serta mengintegrasi kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan manusia secara holistik. Kemudian refleksi dari saya Dan adalah, menurut pendapat saya, penelitian ini telah mengungkapkan ketimpangan dalam akses pendidikan dan penghasilan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat kesenjangan antara individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar dengan tingkat pendidikan dan mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar atau rendah. Faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi, akses terhadap fasilitas pendidikan, dan ketersediaan dalam kualitas pendidikan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan kesempatan dalam pendidikan. Dalam hal ini, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan menyediakan kesempatan yang adil bagi semua warga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dikoreksi.
Sekian dan terima kasih.